Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sterilisasi yang masuk ke materi mata kuliah mikrobiologi umum. Kita sering mendengar istilah yang namanya sterilisasi. Jadi, sterilisasi itu adalah proses atau kegiatan membebaskan mikroorganisme dari suatu bahan atau benda. Proses pembebasan mikroorganisme dari suatu bahan atau benda bisa dengan dua cara. Bisa dengan cara mematikan mikroorganisme atau cara yang lain adalah menghilangkan mikroorganisme. Jadi ini berbeda. Kalau mematikan mikroorganisme biasanya itu dengan caranya itu cara fisika dan kimia. Tapi kalau menghilangkan mikroorganisme itu biasanya mikroorganismenya itu disaring. Jadi dengan caranya adalah penyaringan. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya ya kita harus tahu dulu ada beberapa istilah ya. Ada yang namanya istilah desinfeksi. Nah, desinfeksi ini adalah suatu proses menghilangkan atau membunuh mikroorganisme hidup dengan menggunakan senyawa kimia. Jadi proses desinfeksi ini menggunakan senyawa kimia. Senyawa kimianya itu ada yang disebut dengan desinfektan dan juga ada yang disebut dengan antiseptik. Nah, bedanya kalau desinfektan itu senyawa kimia yang dapat membunuh mikroba gitu ya pada permukaan benda mati, misalnya di lantai, di tembok gitu. Nah, desinfektan itu contohnya itu karbol ya. Nah, kalau antiseptik itu senyawa kimia yang dapat membunuh mikroorganisme pada permukaan jaringan hidup. Nah, itu biasanya yang kita pakai antiseptik itu sabun, kemudian ada lagi hand sanitizer. Jadi, desinfektan dan antiseptik itu merupakan senyawa yang digunakan untuk desinfeksi atau proses menghilangkan atau membunuh mikroorganisme. Dan bedanya kalau desinfektan itu untuk permukaan benda mati, kalau antiseptik itu untuk permukaan jaringan hidup. Nah, terus kita sering mendengar istilah pengawet. Nah, yang namanya pengawet itu adalah senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada makanan. Nah, jadi pengawet ini biasa diberikan kepada makanan atau minuman supaya daya simpannya itu lebih lama. Karena pengawet ini bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Terus kita sering juga mendengar istilah antibiotik. Antibiotik ini adalah senyawa yang dapat membunuh bakteri dalam tubuh gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan sediaan steril. Nah, sediaan steril itu dikatakan seperti itu kalau memang sediaannya itu bebas dari mikroba. Contohnya ini ya, ada obat tetes mata, tetes telinga gitu ya. Kemudian sediaan steril lainnya itu kan infus gitu. Nah, suatu sediaan masih dikatakan steril apabila tidak lebih dari 1 juta sediaan yang diproduksi, tidak lebih dari 1 sediaan yang di dalamnya ditemukan mikroba. Jadi memang harus ada uji sterilitasnya ya, itu untuk syarat utama sediaan steril. Nah, sterilisasi ini diperlukan untuk penghancuran lengkap atau penghapusan semua mikroorganisme. Jadi termasuk bakteri pembentuk spora dan non-spora, virus, jamur, dan protozoa yang dapat mencemari obat-obatan atau bahan lainnya yang membahayakan kesehatan. Jadi intinya proses sterilisasi itu untuk membunuh sumber kontaminan supaya misalnya bahan, alat, wadah gitu ya, lingkungan kita kerja gitu ya, itu bebas dari kontaminan. Nah, proses sterilisasi ini memang bermacam-macam ya. Nah, jadi
kalau misalnya kita ingin membuat sediaan steril, itu memang sediaan steril itu harus disterilisasi akhir gitu ya, sehingga kontaminan dikurangi pada sediaan sebelum disterilisasi akhir. Itu bisa saja dengan cara pertama pemeliharaan kebersihan tempat kerja. Jadi misalnya ini di laminar airflow itu memang diperhatikan kebersihannya. Jadi cara untuk reduksi kontaminan itu pertama memang dipelihara atau diperhatikan kebersihan tempat kerjanya. Kemudian mendisinfeksi permukaan yang digunakan untuk pembuatan sediaan. Biasanya meja ini, laminar airflow ini, itu nanti harus dilakukan sterilisasi dengan penyinaran sinar UV, dan juga biasanya nanti meja ini dibersihkan dengan alkohol gitu ya. Kemudian untuk mereduksi kontaminan pada saat membuat sediaan steril atau bekerja dengan mikroba, itu harus mengurangi lalu lintas pekerja yang keluar masuk ruangan gitu. Kemudian dalam untuk mereduksi kontaminan juga penyimpanan bahan baku itu harus baik, dan juga menggunakan ini ya, laminar airflow itu supaya memang proses reduksi kontaminan bisa berjalan sempurna, dan juga menggunakan air yang relatif bebas mikroorganisme. Nah, ini adalah beberapa cara sterilisasi. Jadi cara sterilisasi ini ada cara fisika, kemudian ada juga cara kimia. Nah, cara fisika itu ada dengan cara pemanasan, kemudian penyaringan, terus juga dengan radiasi pengion. Nah, kalau misalnya cara kimia itu dengan aliran gas dan disinfektan. Nah, cara sterilisasi yang dipilih ini tidak boleh menyebabkan perubahan sediaan dari zat yang disterilkan. Jadi memang yang namanya proses sterilisasi, kita benar-benar harus memilih mana proses sterilisasi yang tepat untuk sediaan kita. Nah, yang pertama saya akan jelaskan cara fisika dengan cara pemanasan. Sterilisasi dengan pemanasan ini adalah cara sterilisasi terbaik pada suhu sterilisasi. Jadi yang sediaan atau zat yang tahan panas itu sterilisasinya bisa dengan cara pemanasan. Nah, kan sudah kita tahu ya bahwa yang namanya suhu optimum bakteri patogen itu kan 37 derajat Celcius. Nah, kalau dipanaskan gitu ya dengan uap air suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit, itu memang biasanya bakteri-bakteri itu akan mati. Tapi memang ada yang bentuk spora gitu ya, seperti penyebab tetanus atau antraks, itu memang dengan suhu 60 derajat Celcius itu juga masih sulit untuk dihancurkan. Nah, jadi di sini saya ulas dulu mengenai kisaran suhu dari bakteri. Jadi yang namanya bakteri itu kan ada beberapa kategori ya, ada 3 kategori. Yang pertama itu adalah bakteri psikrofil. Bakteri psikrofil ini adalah bakteri yang memang hidupnya itu di suhu optimum sekitar 15 derajat Celcius, tapi dia punya rentang suhu untuk hidup itu antara 0 sampai 30 derajat Celcius. Nah, ini biasanya bakteri-bakteri yang ada di suhu dingin. Kemudian ada lagi bakteri mesofil. Bakteri mesofil ini bakteri-bakteri yang memang hidup di suhu optimumnya 25 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Tapi dia punya kisaran gitu ya, rentangnya antara 15 sampai 55 derajat Celcius. Jadi kalau bakteri mesofil ini adalah biasanya bakteri mayoritas yang memang ada di kehidupan kita sehari-hari dan yang biasa menyerang tubuh manusia itu kategori bakteri mesofil, karena suhu tubuh manusia itu kan 36 sampai 37 ya. Nah, itu.
Kemudian ada lagi bakteri termofil. Nah, kalau bakteri termofil ini adalah bakteri yang dapat hidup pada suhu tinggi. Nah, ini biasanya dia punya suhu optimum untuk pertumbuhan itu di sekitar 50 sampai 65 derajat Celcius. Tapi dia punya kisaran tempat hidupnya itu dia bisa hidup di suhu 40 sampai 75 derajat Celcius. Dan untuk bakteri termofil ini adalah bakteri yang bisa ditemukan di sumber-sumber air panas gitu ya. Nah, ini adalah skemanya. Jadi kalau untuk sterilisasi dengan cara fisika, yaitu dengan cara pemanasan, itu memang ada beberapa gitu ya. Yang pertama itu adalah dengan cara uap air, udara kering, dan api langsung. Kalau uap air itu nanti akan ada dengan suhu 100 derajat Celcius, kemudian dengan bakterisida, kemudian ada lagi uap air di bawah tekanan, kemudian kalau pemanasan uap air juga bisa dengan air dalam air mendidih atau proses tindalisasi. Kalau untuk udara kering ini dengan di dalam lemari pengering atau oven gitu. Kemudian nanti kalau yang lain itu dengan api langsung, itu dengan dipijar atau bisa dengan penanas minyak. Nah, pemanasan dengan uap air. Jadi ini adalah proses sterilisasi dengan cara menggunakan uap air atau yang biasa kita sebut dengan sterilisasi basah. Nah, proses pemanasan dengan uap air atau sterilisasi basah ini yang berperan itu adalah si uap air gitu ya. Jadi kalau kita memanaskan air itu kan biasanya suka ada uap air ya. Nah, uap air yang dihasilkan dari pemanasan air pada alat sterilisasi ini yang berperan pada pemanasan dengan uap air. Karena dengan adanya uap air tersebut itu akan menyebabkan sel mikroba itu akan mati. Kenapa? Kok bisa mati? Karena uap air yang dihasilkan itu akan menyebabkan koagulasi protein plasma dari sel mikroorganisme. Jadi intinya si sel mikroorganisme akan menggumpal proteinnya. Berarti nanti lama-lama sel mikroba itu akan terjadi kematian. Nah, contohnya untuk sterilisasi dengan uap air itu adalah dengan alat seperti ini seperti alat kukusan ya. Nah, ini sebenarnya ini adalah uap air mengalir pada suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi sebenarnya kalau untuk sterilisasi dengan uap air suhu 100 derajat Celcius untuk cara konvensional saja di rumah itu kita bisa dengan cara menggunakan alat masak kukusan gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengukus itu kan nanti pada suhu 100 derajat Celcius airnya itu dia akan menguap ya. Nah, itu didiamkan saja selama 30 menit. Efeknya adalah pemanasan dengan uap air pada suhu 55 hingga 60 derajat Celcius selama 10 menit saja sudah bisa membunuh mikroorganisme vegetatif. Nah, jadi karena suhu tersebut sudah masuk ke thermal dead point atau suhu terendah di mana bakteri bukan pembentuk spora mati. Nah, ketika suhu dinaikkan lagi hingga 100 derajat Celcius, nah itu semua bakteri bukan pembentuk spora itu bisa mati pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi untuk sterilisasi dengan uap air suhu 100 derajat Celcius sebenarnya itu juga bisa mematikan mikroorganisme karena prinsip dasarnya dengan suhu 100 derajat Celcius itu sudah melewati titik terendah atau suhu terendah di mana bakteri bukan pembentuk spora itu mati gitu ya. Dan memang kalau mau lebih efektif gitu ya, bila sediaan itu diberi bakterisida. Nah, jadi untuk sterilisasi dengan pemanasan dan bakterisidal itu alatnya memang seperti ini ya, tetap sama. Jadi dengan penambahan bakterisidal ini
tujuannya adalah untuk memperbesar efektivitas sterilisasi. Jadi untuk sediaan bentuk larutan dan suspensi ini bisa digunakan, tapi tidak bisa digunakan untuk sterilisasi sediaan obat intravena. Jadi caranya, kalau sterilisasi dengan pemanasan dan bakterisidal itu adalah alatnya seperti ini. Nah, si sediaannya itu ditambahkan bakterisidal, dimasukkan dalam wadah, ditutup kedap dan dipanaskan dalam sterilisator suhu 100 derajat Celcius selama 30 menit. Nah, kalau yang ini kan ditambahin bakterisidal. Nah, bakterisidalnya itu bisa berupa fenol 0,5% atau klorbutanol 0,5%, bisa juga dengan fenil merkuri nitrat 0,002% atau klorokresol 0,2%. Selanjutnya, sterilisasi dengan uap air di bawah tekanan. Nah, biasanya ini menggunakan alat ini yang disebut dengan autoclave. Nah, autoclave ini proses sterilisasi dengan tekanan gitu, dan tekanannya ini tekanan berlebih dari uap air sehingga bisa menaikkan suhu di atas 100 derajat Celcius. Nah, untuk uap air jenuh itu suhunya bisa mencapai 121 derajat Celcius. Nah, di suhu ini, suhu 121 derajat Celcius itu uap air itu gitu ya bisa mematikan mikroorganisme vegetatif dalam 1-2 menit dan juga mematikan semua spora bakteri tahan asam. Ya, jadi memang keuntungannya sterilisasi dengan uap air di bawah tekanan dengan alat autoclave ini memang bisa mematikan spora bakteri gitu ya. Tapi memang efektivitas sterilisasinya tergantung suhu yang tinggi, banyaknya panas laten, kemampuan mengadakan kondensasi, dan penurunan volume uap air saat terjadi kondensasi. Nah, proses sterilisasi pemanasan uap air dengan bertekanan ini kan tadi sudah dibilang ya, proses sterilisasinya itu pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanannya itu adalah 1 atmosfer. Nah, proses sterilisasi ini prinsip dasarnya itu ada panas laten dan terjadi kondensasi. Nah, panas laten ini terjadi karena ada uap air. Nah, efek dari uap air yang terbentuk karena pemanasannya itu 121 derajat Celcius itu bisa membunuh mikroorganisme. Dan juga proses tersebut bisa menyebabkan mikroba itu mengalami hidrasi gitu ya, dan koagulasi mikroorganisme. Nah, panas laten terbentuk dari pemanasan berlanjut setelah air mencapai titik didihnya, sehingga uap air yang menyentuh benda yang disterilkan akan berkondensasi dan melepaskan panas latennya. Jadi ini adalah prinsip dasar kenapa sterilisasi bertekanan gitu ya dengan autoclave itu bisa menyebabkan mikroorganisme itu terbunuh atau mati. Nah, untuk waktu sterilisasi ini memang beberapa ada yang berbeda, tapi secara umum waktu yang dibutuhkan untuk mensterilkan larutan pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanannya itu 1 atmosfer itu selama 12 menit. Tapi nanti kan ditambah ya waktu tambahan untuk menaikkan suhunya gitu ya, menaikkan suhunya sampai suhu 121 derajat Celcius. Biasanya rata-rata itu sekitar 15 menit ya totalnya gitu. Secara umum larutan dalam botol 100-200 ml akan membutuhkan kurang lebih 5 menit, dan kalau botolnya 500 ml itu biasanya pemanasannya itu antara 10-5 menit. Nah, memang di sini untuk sterilisasi dengan alat ini yang disebut dengan autoclave itu memang keuntungannya adalah sterilisasi itu lebih efektif.
tapi memang dia punya kerugian karena kalau sterilisasi dengan autoclave itu tidak bisa untuk sediaan-sediaan yang tidak tahan panas seperti kayak serum, vitamin, antibiotik, enzim, pelarut organik, fenol, kemudian buffer gitu ya. Nah, itu tidak bisa. Jadi sterilisasi dengan autoclave ini hanya bisa misalnya di alat-alat gelas gitu ya, kemudian media pertumbuhan mikroba sih bisa ya. Nah, jadi kerugiannya juga memang metode sterilisasi dengan autoclave ini itu tidak bisa digunakan untuk produk-produk yang memang basisnya itu minyak dan serbuk, karena memang di sini akan ada uap ya. Kalau sediaannya serbuk itu khawatir nanti uap air akan masuk, akan bereaksi dengan serbuknya itu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan autoclave. Ya, ini adalah alat yang disebut dengan autoclave untuk sterilisasi. Ya, autoclave ini berisi atau berbentuk tabung seperti ini. Nah, jadi autoclave itu tujuannya adalah untuk mensterilisasi. Jadi ada slow exhaust dan fast exhaust gitu ya. Jadi contohnya ini adalah media pertumbuhan mikroba. Kalau ingin disterilkan bisa dengan autoclave gitu ya. Atau ini botol atau alat gelas ya, itu kalau misalnya disterilkan bisa juga dengan autoclave ya. Nah, ini adalah autoclave-nya. Pertama, sebelum digunakan kita harus cek dulu dan diisi air gitu ke dalam tabung seperti ini. Kemudian media pertumbuhan itu dimasukkan ke dalam autoclave, lalu dikunci ya. Kemudian diatur suhunya hingga 121 derajat Celcius. Nah, dan diatur tekanannya 1 atmosfer. Nah, ini slow exhaust mode biasanya digunakan untuk mensterilkan media. Nah, kemudian proses sterilisasi ini biasanya akan dilakukan selama 15 menit. Setelah 15 menit ini nanti tekanan akan turun kembali, dan nanti setelah suhunya turun itu media bisa diangkat gitu. Jadi media ini adalah media yang sudah disterilkan dengan autoclave dan media tersebut bisa dituang. Nah, atau ini ya dengan cara fast exhaust gitu ya. Nah, ini fast exhaust ini untuk mensterilkan alat-alat gelas yang kosong. Nah, kemudian alat gelasnya tadi dimasukkan ke autoclave, kemudian diatur suhunya 121 derajat Celcius dengan tekanannya itu 1 atmosfer. Nah, kemudian nanti ditunggu 15 menit. Setelah selesai, itu nanti akan bisa diangkat ya. Dan alat gelas yang sudah keluar dari autoclave ini itu sudah steril. Oke, jadi tipe untuk sterilisasi itu untuk dengan autoclave itu ada slow exhaust dan ada fast exhaust. Jadi bedanya kalau slow exhaust itu biasanya untuk mensterilkan cairan, misalnya media pertumbuhan mikroba. Karena kalau dengan slow exhaust itu siklus tersebut mencegah cairan yang disterilkan itu mendidih. Jadi prinsipnya uap itu dikeluarkan secara perlahan-lahan di akhir siklus dan memungkinkan cairan itu bisa turun suhunya. Nah, kalau fast exhaust itu biasanya mensterilkan alat-alat gelas yang kosong. Nah, kalau tipe fast exhaust dengan autoclave, siklus tersebut itu prinsip dasarnya adalah mengisi ruang dengan uap dan menahannya pada tekanan, suhu, dan waktu tertentu. Nanti baru di akhir siklus katupnya itu bisa terbuka atau dibuka sehingga suasana akan kembali ke tekanan atmosfer yang biasa.
Selanjutnya ini adalah sterilisasi dengan pemanasan dalam air mendidih. Mungkin sudah biasa ya dipakai di rumah gitu sehari-hari kalau misalnya mau membersihkan atau mensterilkan botol kaca, itu biasanya botol kaca itu dimasukkan ke dalam air mendidih gitu ya. Nah, atau misalnya mau mensterilkan pisau gitu, pisaunya misalnya dimasukkan ke dalam air mendidih. Nah, jadi sterilisasi dengan pemanasan dalam air mendidih ini biasanya sterilisasi untuk alat bedah, alat suntik, pipa karet maupun tutup karet. Nah, biasanya untuk meningkatkan efektivitas sterilisasi dengan pemanasan dengan air mendidih, ini biasanya akan ditambahkan bakterisidal atau senyawa yang bisa menghancurkan atau membunuh bakteri. Nah, contohnya misalnya dikasih fenol 0,5% atau natrium karbonat 1-2% gitu ya. Kemudian kresols. Nah, itu kresol saponatus 2-3%. Jadi caranya ini adalah alat-alatnya ya tadi yang mau disterilin, misalnya ada alat bedah, alat suntik, pipa karet, tutup karet, itu masukkan dulu gitu ya ke dalam wadah, kemudian atau panci gitu, kemudian direndam dalam air dan dimasak dalam air mendidih selama 15 hingga 20 menit. Kemudian kalau mau mengeluarkan itu pakai pinset steril. Oke. Selanjutnya adalah cara sterilisasi yang lain, itu adalah dengan tindalisasi. Nah, tindalisasi ini merupakan proses sterilisasi dengan menggunakan uap air pada suhu 100 derajat Celcius selama 20 hingga 60 menit dilakukan 3 hari berturut-turut. Jadi memang tindalisasi ini prosesnya ini lumayan lama ya, 3 hari berturut-turut. Nah, kalau misalnya 3 hari berturut-turut, jadi nanti pada hari pertama dipanasin dulu nih 100 derajat Celcius selama 20 hingga 60 menit. Habis itu simpen dulu 24 jam di suhu 37 derajat Celcius gitu ya. Kemudian panasin lagi gitu kan. 100 derajat Celcius, kemudian simpan lagi gitu, dan terakhir dipanaskan kembali. Di sini ada proses penyimpanan ya 24 jam. Nah, ini ada fungsinya karena maksud dari penyimpanan ini adalah untuk spora yang tumbuh itu spora tumbuh dan mati pada sterilisasi berikutnya. Jadi kalau misalnya masih ada nih sisa-sisa spora yang belum hancur, itu dengan penyimpanan itu bisa tumbuh dulu sporanya, tapi nanti bisa dimatikan di proses sterilisasi berikutnya. Nah, biasanya ini untuk proses tindalisasi itu untuk sediaan farmasi yang tidak dapat disterilkan dengan pemanasan basah, kering, ataupun filtrasi. Kemudian ada lagi sterilisasi dengan prinsip udara kering. Nah, udara kering itu biasanya pakai alat seperti ini, namanya oven. Nah, di sini kalau untuk udara kering itu jet yang tidak tersatukan dengan air dan uap air itu biasanya dengan pemanasan 121 derajat Celcius tanpa uap air tidak dapat membunuh bakteri pembentuk spora dengan penambahan waktu sampai 45 menit. Jadi, kalau sterilisasi udara kering itu membutuhkan waktu lebih panjang dan suhu yang lebih tinggi dari sterilisasi dengan uap air. Jadi, kalau kita mau membunuh mikroba dengan oven, itu prinsipnya itu mikroba itu bisa mati karena terjadi proses oksidasi. Ya, di sini tidak ada uap air sama sekali karena dia murni mati karena proses oksidasi karena pemanasannya cukup tinggi. Gitu. Jadi untuk sterilisasi dengan oven seperti ini itu suhunya itu bisa sekitar 150 sampai 170 derajat Celcius selama 1 sampai 4 jam. Tapi memang
lagi-lagi ini tergantung banyaknya zat dan alat yang disterilisasi. Kalau misalnya terlalu banyak nih masukin alat-alat yang mau disterilisasi di sini, ya jelas waktunya itu harus lebih lama gitu ya. Nah, untuk sterilisasi dengan oven itu biasanya digunakan untuk alat-alat gelas yang tidak berskala dan alat bedah gitu. Kemudian kalau untuk bahan-bahan kalau pakai oven itu bisa untuk minyak lemak, parafin, petroleum, gliserin, propilen glikol, atau serbuk-serbuk yang memang dia bisa tahan terhadap panas yang tinggi gitu ya, kayak kaolin, talc, kemudian ZNO gitu ya. Nah, ini adalah salah satu gambar dari oven gitu ya. Ini untuk skalanya skala besar, jadi ini bisa langsung sekaligus masuk dan nanti akan diatur suhunya gitu ya. Nah, panas kering pada temperatur lebih dari 160 derajat Celcius itu efektif menghancurkan mikroorganisme hidup dengan sebuah proses kehilangan kelembapan secara irreversible ya. Jadi jumlah air dalam sel mikroba diketahui mempengaruhi resistensinya terhadap destruksi panas kering. Jadi di sini ada beberapa waktu atau beberapa suhu yang memang biasa digunakan untuk sterilisasi dengan menggunakan oven. Jadi kalau dilihat di sini, kalau kita menggunakan suhunya itu semakin rendah, itu waktunya yang dibutuhkan itu lebih lama gitu ya. Jadi misalnya kalau kita pakai yang suhu 170 derajat Celcius itu hanya 1 jam. Tapi kalau mau pakai 140 derajat Celcius itu bisa memakan waktu hingga 3 jam gitu ya. Selanjutnya ada lagi sterilisasi dengan penangas minyak. Nah, sterilisasi dengan penangas minyak ini dengan alat seperti ini. Jadi nanti wadah ini akan dimasukkan ini ya, minyak gitu ya. Jadi bisa dengan minyak atau juga bisa dengan larutan jenuh NaCl atau NH4Cl. Nah, memang kalau pemanasan dengan penangas minyak gitu ya, sterilisasi dengan penangas minyak ini yang dilakukan bagi alat-alat, terutama alat-alat yang tujuannya itu supaya terjaga tetap tajam, kayak misalnya entah itu jarum suntik gunting gitu ya, ataupun misalnya pisau bedah gitu ya. Nah itu, jadi makanya dipakai minyak itu sebagai lubrikan. Caranya adalah memang alat seperti ini nanti akan dimasukkan cairannya, entah itu minyak ataupun NaCl jenuh gitu ya. Nah kemudian alat-alatnya itu direndam gitu ya di dalam minyak gitu dan dipanaskan pada suhu 160 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian ada lagi pemijaran gitu ya. Nah ini pemijaran ini biasanya digunakan untuk bahan dan alat yang tahan pemanasan suhu tinggi gitu ya. Misalnya bahan anorganik seperti kaolin, talc atau ZNO, atau untuk cara sterilisasinya ini adalah zatnya ini dimasukkan ke dalam cawan pijar, kemudian dipanaskan sampai pijar gitu ya, dan waktu dihitung selama 30 menit setelah pijar. Atau bisa juga dengan sterilisasi dengan api langsung gitu. Nah, ini biasanya digunakan bagi alat-alat kecil dengan permukaan datar dan alat-alat yang tahan terhadap pemanasan tinggi, misalnya spatula, gunting, ose gitu ya, atau misalnya bahan batang pengaduk, kaca arloji gitu ya. Kalau yang dari bahan porselen itu ada sendok atau misalnya cawan penguap. Nah, memang ini kalau sterilisasi dengan api langsung, ini alatnya ini langsung
dilewatkan gitu ya, disterilkan, dipanaskan langsung di atas api gitu ya sampai pijar selama 20 detik. Oke, ini adalah salah satu contoh ruang sterilisasi gitu ya, dan memang ini harus steril gitu ya, bebas dari mikroba. Oke, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.